Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Lintang Prastiwi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pendekatan studi Islam dan anti-radikalisme dengan tema studi ilmu tafsir. Di dalam kamus Al-Munawwir, tafsir diartikan dengan lafaz al-idlah wa arsyah, yang artinya penjelasan dan komentar. Diartikan juga dengan al-bayan atau keterangan. Dan secara terminologi, dinukil oleh Al-Hafiz As-Suyuti dari Al-Imam Az-Zarkashi, ialah ilmu untuk memahami kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya serta menyimpulkan hikmah dan hukum-hukumnya. Perkembangan ilmu tafsir, menurut Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya, ia menjelaskan bahwa di masa sahabat, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, mayoritas masyarakat Arab memahami serta mengetahui makna-makna, baik kosakata maupun susunan kalimatnya. Para sahabat dalam menafsirkan Al-Quran berpegang kepada beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, Al-Quran, yaitu penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat lain. Yang kedua, penjelasan Nabi. Mereka bertanya langsung kepada Nabi jika mereka mengalami kesulitan dalam memahami makna Al-Quran. Dan yang ketiga, pemahaman dan ijtihad. Antara para sahabat yang terkenal banyak menafsirkan Al-Quran adalah 4 Khulafaur Rasyidin, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Zubair, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Jabri bin Abdullah, Abdullah bin Amr bin Ash, dan Aisyah Ummul Mukminin. Di Mekah, Ibnu Abbas merupakan salah satu penafsir yang mendirikan sebuah perguruan. Beliau merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Karya-karya yang disandarkan kepadanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tanwir al-Mikbas min Tafsir Ibnu Abbas. Firuz Abadi, penulis kamus, tafsir ini ditulis dalam 4 jilid yang diambil dari tafsir Tabari yang berdasarkan riwayat-riwayat Ibnu Abbas. Kitab ini pada awalnya diterbitkan di Bombay dan kemudian dicetak di Bulaq, Mesir. Yang kedua, tafsir Ibnu Abbas, Isa bin Maimun, dan Waraqah meriwayatkan dari Abu Nujaih dan Hamim bin Qais meriwayatkan dari Mujahid. Dan yang ketiga, tafsir Juludi. Abdul Aziz Juludi mengumpulkan tafsir ini dan dari riwayat-riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas. Berikut beberapa murid-murid dari Ibnu Abbas, yaitu Mujahid, Ikrimah Maula bin Abbas, Said bin Zubair, dan Atta bin Yasir. Di Madinah, Ubay bin Ka'ab merupakan sahabat Nabi. Beliau turut mengambil bagian dalam pertempuran Badar dan peperangan lain sesudahnya. Ubay termasuk salah seorang yang pertama-tama mencatatkan ayat-ayat Al-Quran ke dalam bentuk tulisan, karena Ubay merupakan salah seorang penulis bagi Nabi Muhammad SAW. Ubay diriwayatkan memiliki suatu mushaf khusus susunannya sendiri, dan ia termasuk di antara para sahabat yang merupakan penghafal Al-Quran. Selain itu, di bidang tafsir, ia juga dikenal lebih menonjol dibanding dengan sahabat lainnya. Di antara muridnya di kalangan tabi'in adalah Zaid bin Aslam, Abu Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Dan sedangkan di Kufah atau Irak, berdiri sebuah perguruan Ibnu Mas'ud yang dipandang oleh para ulama sebagai cikal bakal mazhab ahli ra'yu atau akal. Tabi'in yang menjadi muridnya adalah antara lain Alqamah bin Qais, Masruq, Al-Aswad bin Yazid, Murra al-Hamazani, Amir Asy-Syabi, Hasan al-Basri, dan Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Masa pembukuan tafsir dimulai pada akhir pemerintahan Bani Umayyah dan awal pemerintahan Bani Abbasiyah. Tokoh-tokoh yang terkemuka di antara mereka adalah Yazid bin Harun As-Sulami, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Waqi bin Jarrah, Sufyan bin Uyainah, Rauh bin Ubadah Al-Basri, Abu Razak bin Hammam, Adam bin Abu Iyas,
dan Ab bin Humaid. Kitab tafsir pembukuan pertama ini tidak ada yang sampai ke tangan kita. Yang kita terima hanyalah nukilan-nukilan pada kitab-kitab tafsir bil maksur periode sesudahnya. Generasi berikutnya setelah periode pertama di atas menulis tafsir secara independen, serta menjadikan ilmu tafsir yang berdiri sendiri dan terpisah dari hadis. Di antara mereka adalah Ibnu Majah, Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Bakar bin Munzir, An-Naisaburi, Ibnu Abi Hatim, Abu Syaih bin Hibban, Al-Hakim, dan Abu Bakar bin Mardawai. Kemudian, ilmu itu semakin berkembang dengan pesat. Pembukuannya semakin sempurna, cabang-cabangnya bermunculan, perbedaan pendapat terus meningkat. Masalah-masalah kalam semakin berkobar. Fanatisme mazhab menjadi serius dan ilmu-ilmu filsafat bercorak rasional bercampur dengan ilmu-ilmu nakli, serta setiap golongan berupaya mendukung mazhabnya masing-masing. Itu semua membuat tafsir ternoda oleh iklim yang tidak sehat, sehingga para musafir dalam menafsirkan Al-Quran berpegang pada pemahaman pribadi dan mengarah pada berbagai kecenderungan. Berikut ini jenis-jenis tafsir dari segi sumbernya. Yang pertama, tafsir bil maksur, yaitu tafsir yang didasarkan pada nukilan yang sahih menurut urutan, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, pendapat sahabat, dan pendapat tabi'in. Adapun nama-nama kitabnya yaitu Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Yang kedua, Tafsir As-Samarkandi dengan nama kitab Bahrul Ulum dengan pengarang Nasr bin Muhammad As-Samarkandi. Yang ketiga, Tafsir Abu Ishaq Al-Kashfu wal Bainaan Tafsiril Quran. Yang keempat, Tafsir Jalaluddin As-Suyuti Ad-Durrul Mansur fil Tafsiri bil Maksur. Yang kelima, Tafsir Abu Fida Ibnu Katsir Tafsirul Quranil Azim. Yang keenam, Tafsir Ma'limut Tazil karangan Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi. Yang kedua yaitu Tafsir Bir-Ra'yi, yaitu tafsir yang didasarkan pada ijtihad sendiri berdasarkan akal semata. Adapun nama-nama kitabnya yaitu Tafsir Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, Tafsir Abu Hayyan Al-Bahrul Muhit, Tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahalli dan muridnya Jalaluddin As-Suyuti, dan beberapa kitab lainnya. Yang ketiga yaitu Tafsir Isyari, yaitu tafsir yang didasarkan pada isyarat yang kadang tidak tertangkap dari tekstual lainnya. Tafsir ini banyak digunakan oleh kaum sufi berdasarkan kasyaf atau ilham laduni dalam memahami isyarat makna batin dari Al-Quran. Tafsir ini dapat diterima apabila memenuhi 4 persyaratan, tidak bertentangan dengan makna lahir ayat, maknanya sendiri sahih, terdapat indikasi bagi makna isyarat tersebut, antara makna isyari dengan makna ayat terdapat hubungan yang erat. Adapun beberapa kitabnya yaitu yang pertama, Tafsir Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan karya Syekh Nizamuddin Al-Hasan bin Muhammad Al-Husain Al-Khurasani An-Naisaburi. Yang kedua, Tafsir Haqaiqut Tafsir karya Abu Abdurrahman Muhammad bin Husain bin Al-Asad As-Sulami, dan beberapa kitab lainnya. Berikut ini beberapa kitab-kitab tafsir yang terkemuka. Yang pertama, Tafsir Ibnu Abbas. Dinisbahkan kepada Ibnu Abbas, seorang musafir besar pada masa sahabat. Kitab ini pernah dicetak di Mesir dengan nama Tanwir Al-Mikyas min Tafsir Ibnu Abbas, yang dikumpulkan oleh Abu Thohir Muhammad bin Yakub Al-Fairuz Abadi, pengarang kitab Qomus Al-Muhit. Seorang orientalis bernama Goldzair telah membuat tuduhan kepada Ibnu Abbas dengan terlalu banyak mengambil berita dari Alkitab. Namun, tidak demikian karena ia terkenal dengan kemampuan syair Arabnya dan banyaknya riwayat dari Ibnu Abbas yang berbeda dalam sahih dan dhaifnya. Para ulama telah meneliti jalur riwayat dari Ibnu Abbas, dan di antara jalur riwayat yang paling terkenal, yang pertama jalur Muawiyah bin Shalih
dari Ali bin Abu Tolha dari Ibnu Abbas. Jalur ini yang paling baik. Yang kedua, jalur Qais bin Muslim Al-Kufi dari Atta bin As-Saib dari Said bin Zubair dari Ibnu Abbas. Jalur ini sahih dengan syarat dari Syaikhain. Yang ketiga, jalur Ishaq dari Muhammad bin Abi Muhammad Maula Al-Zaid bin Sabit dari Ikrimah atau Said bin Zubair dari Ibnu Abbas. Dan masih banyak lagi beberapa kitab lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu Jami al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, karangan At-Tabari. Ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Ibnu Jariri adalah seorang imam dalam qiraah dan tafsir, serta mumpuni dalam ilmu hadis, dan ia juga memiliki mazhab sendiri dalam fikih, dan ikhtiaratnya dan banyak diikuti oleh orang lain. Kitab tafsirnya memiliki beberapa kelebihan, di antaranya selalu berpatokan pada riwayat, mentarjih perkataan yang ada, menyebutkan i'rab dan detail dengan menyimpulkan suatu hukum. Dua syekh telah berusaha untuk mentahqiq kitab ini, yaitu Mahmud Muhammad Syakir dan Ahmad Muhammad Syakir, beserta ta'liq dan takhrij dari hadis-hadis yang ada. Yang ketiga yaitu Abu al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz, karangan Ibnu Atiyah. Ibnu Atiyah adalah seorang qadi atau hakim yang terkenal di Andalusia. Dalam kitabnya tersebut, ia banyak meringkas riwayat tafsir. Kitab ini terdiri sekitar 10 jilid. Yang keempat yaitu Tafsir Al-Quran Al-Azim, karangan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir sangat teliti dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan menukil perkataan para salafus soleh. Ia menafsirkan ayat dengan ibarat yang jelas dan mudah dipahami. Beliau juga menyebutkan hadis-hadis yang berhubungan dengan ayat tersebut dilanjutkan dengan penafsiran para sahabat dan para tabi'in. Beliau juga sering mentarjih di antara beberapa pendapat yang berbeda. Juga mengomentari riwayat yang sahih atau yang doif. Mengomentari periwayatan Israiliyat dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Ia menyebutkan pendapat para fuqaha dengan mendiskusikan dalil-dalilnya. Walaupun tidak secara panjang lebar, Imam Suyuti dan Zarqani menyanjung tafsir ini dengan berkomentar, sesungguhnya belum ada ulama yang mengarang dalam metode seperti ini. Selanjutnya, Mafatih Al-Ghaib karangan Fakhr Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi menulis berbagai karya yang berkaitan dengan Al-Quran. Ia menulis Mafatih Al-Ghaib. Buku tafsir ini ditulis kurang lebih selama 8 tahun. Selanjutnya yaitu Al-Bahar Al-Muhit, karangan Abu Hayyan. Tafsir ini terdiri dari 8 jilid besar. Di dalamnya Abu Hayyan banyak menyebutkan tentang i'rab, nahwu, serta menyebutkan ikhtilaf ulama nahwu dan mendiskusikannya, sehingga kitab ini lebih dekat ke nahwu daripada tafsir. Pada kitab ini, Abu Hayyan banyak menukil dari Zamakhsyari dan Ibnu Atiyah, terutama dalam masalah nahwu. Meskipun demikian, ia tidak setuju dengan pemahaman Mu'tazilah dan banyak dibantah pada kitab tersebut. Selain itu, ia juga berpegang pada kitab At-Tahrir wa Tahbir li Aqwal A'immah At-Tafsir, karangan gurunya Ibnu An-Nukaib. Mungkin cuman itu beberapa kitab yang bisa saya jelaskan. Kita masuk sekarang ke bagian kitab-kitab ilmu tafsir. Yang pertama yaitu Buhut fi Usul At-Tafsir wa Manahijuhu. Kitab ini ditulis oleh Fad bin Abdurrahman Ar-Rumi, seorang profesor pada Dirasah Al-Quran di Riyadh. Terdiri dari 12 pembahasan, diantaranya membahas tentang perkembangan ilmu tafsir, ikhtilaf para mufasir, asalib, turuk, dan manhaj mufasir, serta pembagian tafsir menjadi tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'i. Yang kedua, At-Tahbir fi Al-Alm At-Tafsir. Kitab ini ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Termasuk kitab yang bagus dalam membahas ilmu tafsir karena penulisnya berusaha untuk mengumpulkan macam-macam ilmu Al-Quran, kemudian menertibkannya dan membuatkan dalam bab-bab. Tertulis dalam kitab ini sekitar 102 cabang ilmu
yang harus dikuasai oleh seorang yang ingin belajar Al-Quran. Yang ketiga, Al-Iksir fi Al-Ilmu At-Tafsir, karangan At-Tufi. Ditulis oleh Sulaiman bin Abdul Qawi As-Sarsyari At-Tufi. Kitab ini telah ditahqiq oleh Dr. Abdul Qadir Hussein. Pembahasannya diantaranya membahas tentang lafaz yang mesti ditafsirkan dan makna yang tidak mesti ditafsirkan, karena maknanya sendiri telah jelas, dan pembahasan ilmu makni dan ilmu al-bayan, dan beberapa kitab lainnya. Dan sekarang kita lanjut ke bagian metode penafsiran. Jika ditelusuri perkembangan tafsir Al-Quran sejak zaman dahulu hingga sekarang, ditemukan bahwa dalam garis besarnya menafsirkan Al-Quran dilakukan melalui 4 metode. Yang pertama, metode ijmali atau global. Metode ini berusaha menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global, serta menjelaskan makna yang dimaksud tiap kalimat dengan bahasa yang ringkas sehingga mudah dipahami. Kemudian yang kedua yaitu metode tahlili atau analitik. Metode ini mufasirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya dan memperhatikan runtutan ayat Al-Quran sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu metode muqarrin tafsir. Metode perbandingan antara ayat dengan ayat, atau ayat dengan hadis, atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan perbedaan tertentu dari objek yang diperbandingkan itu. Dan yang keempat, metode maudu'i atau tematik tafsir. Berdasarkan tema, yaitu memilih satu tema dalam Al-Quran untuk kemudian menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema. Kemudian ditafsirkan untuk menjelaskan makna tema tersebut. Jadi mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.